Jadi intinya harus tabyitun niyah. Niat puasa untuk esok ini niatnya di malam hari. Nah, tapi ada tapinya. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata siapa Sayyidah Aisyah, rupanya perkataan dakhala, masuk, alayya, kepadaku, siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari. Faqal, maka berkatalah siapa an-nabi, atau bertanya siapa nabi. Pertanyaannya adalah hal, apakah indakum, hal apakah itu indakum, ada pada kamu ya Aisyah, syai'un, bermula suatu makanan. Kulna, kemudian menjawab siapa kami, yaitu Sayyidah Aisyah, la, tidak ada. Qala, kemudian berkata siapa Nabi, fa inni, maka bermula aku Nabi, idzan, kalau begitu, itu shaimun, puasa. Summa atana, kemudian mendatangi kami siapa Nabi, yauman, pada suatu hari, akhara, yang lain. Fakulna, maka kemudian berkata siapa aku Aisyah, uhdiya, dihadiahi, lana, untuk kami, haisun, apa makanan hais. Hais itu jenis makanan ya, jenis makanan yang dibuat dari korma, ada saminnya, kemudian ada bahan-bahan yang lain ya, seperti gandum gitu. Mungkin semacam bubur ya. Kalau sini mungkin bubur sumsum mungkin ya. Ini makanan jenis korma di sini, jenis korma. Makanan jenis makanan di Arab ya. Hais. Faqal, kemudian berkata siapa Nabi, arinihi, arinihi, tunjukkanlah kepadaku siapa kamu Aisyah, hi, akan hais, makanan tadi. Falaqad asbahtu, maka telah berpagi siapa aku, shaiman, itu shaiman, orang yang berpuasa. Fa'akala, kemudian makan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Jadi pada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ini ada kaitannya dengan hadis sebelumnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Hafsah. Pada hadis sebelumnya itu disebutkan bahwa orang yang berpuasa itu harus tabyitun niyah. Pekan kemarin masih ingat apa itu tabyitun niyah? Kalau tabyitun niyah, kalau arti secara bahasanya adalah menginapkan niat. Artinya niatnya di malam hari ya. Jadi pagi ini mau puasa nih, maka di malamnya kita harus niat. Malam itu kapan? Malam itu dimulai dari terbenamnya matahari, mulai azan maghrib tuh ya. Mulai sirine berbunyi ya, kemudian latif adzan. Nah, itu udah mulai tuh, udah mulai malam. Jadi kalau misalkan pas itu niat puasa untuk besoknya itu boleh ya. Sampai kapan? Sampai nanti sebelum adzan subuh tadi. Itu namanya masih malam untuk hari ini ya. Jadi rentang waktu untuk berniat itu di antara maghrib sampai
subuh tadi. Jadi kalau misalkan yang pas taraweh itu belum niat ya, waduh pas taraweh belum niat, belum niat bareng. Ya niatnya pas mau sahur nggak apa-apa. Nah itu soma godin. Jadi intinya harus itu niat puasa untuk esok ini niatnya di malam hari. Nah, tapi ada tapinya. Ini adalah niat puasa yang wajib. Jadi ketentuan atau kewajiban untuk niat di malam hari itu adalah untuk puasa-puasa yang wajib. Puasa yang wajib apa aja ibu-ibu? Bapak-bapak. Puasa Ramadan pasti ya. Apalagi nazar, terus qadha Ramadan ya. Apalagi kafarat. Jadi puasa sebagai hukuman karena melakukan pelanggaran. Misalnya kafarat bulan Ramadan melakukan terpleset misalkan ya. Ada suami istri pengantin baru misalkan ya, bulan Ramadan itu nggak kuat, kemudian terjadilah apa yang terjadi, maka suaminya itu harus melakukan puasa kafarat, yaitu puasanya 2 bulan berturut-turut. Nah loh, yang rusak puasa sehari harus diqadha, bukan diqadha ya, harus diganti puasa 2 bulan berturut-turut. Nah ini puasa 2 bulan ini adalah puasa kafarat. Nah puasanya itu harus niat, tabjitun niat, jadi niatnya di malam hari. Nah kemudian pada hadis ini, pada hadis yang tadi disebutkan, Sayyidah Aisyah itu menceritakan suatu ketika, suatu hari Rasulullah itu masuk ke rumah saya. Rumahnya kan sebelahan dengan Masjid Nabawi ya. Jadi habis sholat masuk ke rumah. Kemudian tanya sama Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, ada makanan nggak? Nggak ada makanan ya Rasulullah. Oh nggak ada makanan. Ya udah nggak apa-apa ya. Rasulullah slow aja ya, nggak mencak-mencak ya. Gimana sih kok nggak ada makanan, nggak disiapin ya? Jadi langsung, kalau nggak ada makanan, kalau begitu saya puasa. Jadi suami ibu mungkin pulang ke rumah tanya, ada nasi uduk nggak? Nggak ada, gorengan pun nggak ada, kita lagi kosong nih. Ya udah saya puasa, nggak marah-marah ya. Ya udah puasa dah kalau gitu. Nah kalau kita lihat, berarti kan Rasulullah menanyakan sama Sayyidah Aisyah itu sudah lewat malam bukan? Malamnya sudah lewat bukan? Udah lewat. Ini sudah lewat subuh. Di waktu pagi. Nah kemudian Rasulullah tanya ke Sayyidah Aisyah, ada makanan nggak? Nggak ada. Ya udah saya puasa. Berarti kita bisa ngambil kesimpulan Rasulullah sebelumnya nggak niat puasa. Setelah sholat subuh sampai masuk ke rumah itu nggak niat puasa. Tapi setelah itu Rasulullah bilang, kalau begitu saya puasa. Nah kalau kita kaitkan dengan hadis yang sebelumnya, berarti di sini nggak ada tabitun niat, ya nggak? Rasulullah ketika mau puasa nggak niat dulu malamnya. Sementara di hadis sebelumnya Rasulullah mewajibkan untuk niat di malam hari kalau paginya mau puasa. Tapi di hadis ini Rasulullah puasa tapi malamnya nggak niat. Kalau sekilas ini dua hadis seakan-akan bertentangan, ya nggak? Jadi kalau orang lihatnya cuma terjemahannya doang, ini gimana sih kok? Maaf ini. Kalau Rasulullah itu pelin-pelan ya. Yang pertama bilangnya harus niat dulu malamnya. Yang kedua tahu-tahu mau puasa padahal belum niat. Ini gimana sih? Nah, kalau kita kaji ya dalam ilmu usul fikih, ketika ada dua hadis yang seakan-akan bertentangan, maka dilihat dulu, dipelajari dulu. Jadi kalau misalkan dua-duanya itu bisa dipakai, maka dipakai semua. Tentunya dengan melihat beberapa aspek, beberapa segi ya. Ini hadisnya tentang apa nih? Ini yang satunya tentang apa? Jangan-jangan ini pembahasan yang berbeda. Nah, gitu ya. Ini yang terjadi di sini. Ini pembahasan yang berbeda ini. Meskipun sekilas itu sama tentang niat puasa, yang satunya mengharuskan untuk tabjitun niyah, yang satunya enggak. Ujug-ujug Rasulullah bilang mau puasa padahal sudah lewat malam ya. Malamnya sudah lewat. Nah, pada hadis yang kedua ini yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah itu menjelaskan tentang puasa sunnah.
Jadi kalau puasa sunnah, kita tidak diwajibkan untuk tabghitun niyah. Jadi kalau Bapak Ibu mau puasa sunnah Senin Kemis ya, atau puasa yang lain, puasa Daud atau puasa Asyura ya, itu misalkan niatnya nggak di malam harinya itu nggak apa-apa. Batasnya sampai kapan? Kalau pendapat dalam madhab Syafi'i yang paling kuat, itu batas niat untuk puasa sunnah itu sebelum zawal. Tahu zawal? Zawal tahu nggak zawal? Zawal itu waktu ketika matahari sudah tergelincir. Berarti pas masuk waktu zuhur. Zawal itu artinya tergelincir ya. Tergelincir tahu nggak? Kalau tergelincir itu terpleset ya. Maksudnya tergelincir itu matahari itu sudah geser sedikit ke arah barat dari garis lurus ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu narik garis lurus dari bumi ke atas ya, sehingga matahari itu pas di tengah-tengah. Kalau Bapak Ibu berdiri di lapangan itu nggak ada bayangan. Itu namanya waktu istiwa ya. Waktu istiwa, waktu yang sudah nggak boleh untuk sholat sunnah mutlak itu ya. Waktu yang nggak boleh. Itu istiwa. Waktu istiwa adalah waktu ketika matahari persis di atas kepala kita. Kalau kita berdiri nggak ada bayangan. Nah, ketika matahari sudah geser sedikit, berarti kita ada bayangan sedikit di arah timur berarti ya. Beberapa senti, itu namanya waktu zawal. Nah, adzan. Iksan adzan ya. Itu namanya waktu zuhur. Nah, sampai situlah niat puasa sunnah diperbolehkan. Jadi kalau dari subuh belum makan, syaratnya belum makan ya. Belum makan, belum minum ya, kemudian mau puasa aja niat di situ nggak apa-apa. Tapi kalau sudah habis sepiring ya, nasi uduk 2 bungkus sudah, aduh kayaknya mau puasa aja nah itu mah nggak boleh. Namanya sudah makan. Ini kalau belum makan dari subuh, belum makan kemudian saya mau puasa aja, puasa sunnah, nah itu diperbolehkan. Nah kemudian di sini diteruskan sama Sayyidah Aisyah ya. Summa atana yawman akhar fakulna uhdiya lana haisun. Nah, di hari yang lain Sayyidah Aisyah tahu Rasulullah puasa sunnah. Nah, kemudian ketika pulang Sayyidah Aisyah cerita, "Ya Rasulullah, ketika antum itu keluar, ada orang yang ngasih hadiah sama saya. Hadiah apa? Hadiah hais. Bubur dari korma." Ada orang ngasih bubur sumsum ya, misalkan gitu. "Pak, tadi ada yang ngasih bubur sumsum." "Bubur sumsum mana sih bubur sumsumnya?" "Ini nih." Nah, kemudian mana coba? Kata Rasulullah, "Mana haisnya?" Kemudian diambil, Rasulullah makan. Nah, padahal sebelumnya Rasulullah sudah niat mau puasa. Nah, di sini kita bisa ngambil kesimpulan, orang yang sudah niat puasa sunnah kemudian membatalkannya itu nggak apa-apa, nggak berdosa maksudnya. Beda dengan sholat ya. Beda dengan sholat. Kalau sholat, meskipun sholat sunnah, sudah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggak jadi misalkan ya. Terus glosor dia, gloyor misalkan ya, pergi. Kalau nggak ada uzur yang syar'i itu dosa dia. Tahu-tahu batal begitu aja ya, kalau lagi sholat. Dosa. Kenapa? Karena dia namanya tala'ub bil ibadah. Mempermainkan sholat ya. Kalau puasa, tadi puasa sunnah nggak apa-apa ya. Apalagi kalau lapar misalkan ya. Ini perut udah keroncongan nih, udah kruyuk-kruyuk misalkan ya, cacingnya lapar misalkan ya, ada makanan dimakan, nggak apa-apa. Ini kalau puasa sunnah diperbolehkan. Jadi tadi ya sekali lagi batas untuk niat puasa sunnah tentunya dari malam ya, dari malam maghrib ya, maghrib kemudian sampai subuh. Kalau misalkan belum sempat niat puasa sunnah, maka boleh di pagi harinya. Sampai kapan? Sampai siang, sampai sebelum zuhur. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i yang paling kuat ya. Ada yang mengatakan boleh sampai setelah zuhur ya. Misalkan ada dari Bapak Ibu yang dari pagi sampai mau zuhur, setelah zuhur belum makan nih. Waduh, udah setengah hari belum makan ya. Sayang nih, puasa aja Boleh ya. Tapi jangan sering-sering ya. Kalau mau ngambil pendapat yang tadi. Jadi waktu niatnya itu dari pagi, dari malam sebelumnya ya, dari maghrib
sampai pagi kemudian sampai zuhur. Itu yang paling kuat ya. Tapi kalau misalkan darurat bisa mengambil pendapat yang tadi. Setelah zuhur pun boleh untuk niat puasa sunnah. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Beda dengan dalam mazhab Maliki ya. Kalau dalam mazhab Maliki itu di sana nggak ada syarat untuk tabyitunia. Beda, ini beda mazhab ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki itu diharuskan untuk niat 1 bulan penuh ya. Makanya kita yang niat 1 bulan penuh itu mengikuti mazhab Maliki. Ya. Jadi suatu saat ketika kita lupa nggak niat untuk puasa wajib ini ya, puasa Ramadan, maka kita nggak disuruh qadha. Puasa kita tetap sah, nggak disuruh qadha. Ya. Wa an Sahl bin Sa'din, dan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda, siapa Rasulullah, la yazalu, masih berada, siapa annasu, manusia, itu bi khairin, dalam keadaan baik atau dalam keadaan mengikuti sunnah. Ma'ajjalu, selama mempercepat siapa annas, al-fitra, akan berbuka puasa. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dengan lafaz yang sama ya. Jadi apa sih bedanya rawahul Bukhari wa Muslim dengan muttafaq alaih? Padahal sama-sama ya, sama-sama yang meriwayatkan Bukhari Muslim ya. Kalau muttafaq alaih itu lafaznya dua-duanya sama ya. Bukhari Muslim menyebutkan dalam hadisnya dalam Sahih Bukhari, dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim itu lafadznya sama. Tapi kalau Bukhari wa Muslim itu ada beberapa lafadz yang berbeda ya. Di sini Rasulullah bersabda bahwa seorang muslim yang berpuasa itu masih dalam keadaan atau mereka menerapkan sunnah ya. Kapan? Selagi mereka takjil. Takjil itu apa? Takjil itu artinya mempercepat buka puasa ya. Jadi nggak entar-entaran ya. Udah azan nih, entar dulu bukanya biar pahalanya banyakan ya. Bahkan salah itu ya. Kalau pahalanya pengen banyak, langsung buka. Makan korma, air putih, atau apa aja yang ada ya. Intinya mempercepat. Hikmahnya apa? Rasulullah mengatakan seperti ini, pertama, itu untuk membedakan umat Islam dengan kaum Yahudi. Kenapa? Karena kaum Yahudi kalau puasa mereka itu bukannya entar-entaran. Loh, Yahudi puasa? Iya. Kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Mereka berpuasa ya. Seperti orang-orang Bani Israel ya, Yahudi. Mereka berpuasa, tapi mereka kalau buka itu entar-entaran. Makanya Rasulullah itu suka membedakan diri khususnya dengan orang-orang Yahudi ya. Jadi Rasulullah pengen umatnya itu beda dengan mereka. Termasuk di sini ketika berpuasa kaum Yahudi, di mana kaum Yahudi untuk mengakhirkan ya. Jadi entar-entar sudah waktunya buka, mereka entar-entaran. Ya, Rasulullah di sini mensunahkan, menganjurkan umatnya untuk segera berbuka. Kemudian hikmah yang lain juga biar kita cepat terisi energi ya. Karena kan kita puasa dari pagi sampai sore kan lemes ya. Nggak ada energi. Jadi biar kita ibadah untuk selanjutnya itu kuat, mau sholat maghrib, maka kita disuruh untuk cepat-cepat berbuka. Tapi kalau misalkan ada uzur, kemudian nggak mempercepat buka, itu bukannya makruh ya. Biasanya kan kalau misalkan sunnah itu kan lawannya makruh ya. Tapi kalau misalkan ada uzur itu nggak apa-apa ya. Misalkan azan dulu misalkan ya. Tapi kalaupun yang muadzin itu harusnya pas udah dengar misalkan waktu ini ya, sudah masuk waktu maghrib ya, itu paling nggak minum dulu lah, minum air putih ya. Kalau minum air putih juga termasuk sunnah dalam takjil ya. Jadi Rasulullah itu bersabda, berbukalah dengan korma atau kalau nggak ada air putih ya. Kalau air putih masa nggak ada ya? Kalau air putih nggak ada ya air coklat, teh ya, misalnya air merah ya. Ya intinya apa aja yang bisa dimakan ya. Baru setelah itu azan ya. Atau misalkan, kalau saya azannya digeser sedikit, kasihan umat Islam ya.
para warga nanti mereka nggak segera berbuka, azan dulu itu nggak makruh ya. Karena ada uzur, ada alasan yang bisa ditolerir ya. Walid Tirmidzi, dan lafadz untuk Imam Tirmidzi masih hadis yang sama tapi lafadznya berbeda. Kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kalau ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Maksudnya sama tapi lafadznya berbeda. Loh kok beda? Ya iya, Rasulullah kan bukan bersabda cuma sekali doang ya. Jadi kadang Rasulullah bersabda begini yang mendengarkan sekian sahabat ya. Di lain waktu Rasulullah bersabda lagi maksud yang sama tapi lafadz yang berbeda, dan yang meriwayatkan juga berbeda. Nah hadis tadi itu diriwayatkan oleh beberapa sahabat yang kemudian turun-temurun diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim sampai ke Bukhari Muslim ya. Nah kemudian ini hadis yang ini Rasulullah bersabda didengar oleh beberapa sahabat, kemudian turun-menurun sampai diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya. Walid Tirmidzi, dan itu lafadz hadis untuk Imam Tirmidzi min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, bersabda siapa Nabi, rupanya sabda, qala Allahu, qala, berfirman. Berarti ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi adalah hadis yang lafadznya dari Allah tapi yang menyampaikan Rasulullah ya. Atau isinya itu dari Allah tapi lafadznya itu yang menyusun Rasulullah. Jadi nanti ada bedanya antara Al-Quran, hadis qudsi dengan hadis Rasulullah ya. Itu ada dalam ilmu ulumul Quran ya. Jadi hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah ya. Kemudian Rasulullah menyampaikannya dengan bahasa Rasulullah. Loh bukannya hadis seperti itu? Hadis kan semuanya dari Allah ya. Ada perbedaan yang khusus ya antara hadis qudsi, kemudian hadis nabawi, kemudian Al-Quran ya. Namun bukan di sini ranah untuk menjelaskannya ya. Azza, maha mulia siapa Allah, wa jalla, dan maha agung siapa Allah. Rupanya firman, ahabbu ibadi, bermula paling dicintainya hamba-hambaku, kata Allah. Paling dicintai hamba-hambaku ilayya, kepadaku, itu ajaluhum, adalah paling cepatnya ibadi, paling cepatnya hamba-hambaku, apanya, fitron, berbuka puasanya. Jadi hamba-hamba yang paling aku cintai, kata Allah, siapa mereka? Adalah orang-orang yang paling cepat dalam berbuka. Bukan cepat satu piring habis dalam semenit, bukan ya maksudnya. Itu paling, siapa yang paling menyegerakan dalam berbuka. Adzan langsung buka ya. Itu lafadz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berupa hadis qudsi ya. Itu pembahasan tentang berbuka. Kemudian kita masuk dalam pembahasan sahur ya. Di mix ya, nanti juga ada pembahasan tentang buka lagi ya. Wa an Anas bin Malikin, dan dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah ayah dari Imam Malik ya, Imam Madhab. Jadi Malik, Imam Madhab itu Malik bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Imam Malik? Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu. Rupanya sabda tasahharu, bersahurlah siapa kalian, fa inna fis sahuri, maka sesungguhnya itu di dalam sahur, di dalam santap sahur, barokatan,
ada suatu barokah. Jadi ini disunahkan untuk sahur ya. Di antara sunnah dalam puasa sahur, dan ada sunnah lagi yang berkaitan dengan sahur yaitu takhirus sahur. Mengakhirkan sahur. Jadi kalau misalkan subuhnya itu jam 4:30 lebih ya sekarang ya. Ya sekitar jam 4 lah sahurnya. Itu masuk dalam takhir, atau 3:30 itu mungkin sudah masuk ya. Atau jam 4 kurang 1/4 ya. Karena Rasulullah pada suatu ketika sahur kemudian baca surat sampai 40 ayat. Kemudian adzan subuh. Jadi 40 ayat sekitar berapa menit ya? Ya mungkin sekitar 20 menit ya, atau 30 menit lah sebelum subuh ya. Itu yang pernah Rasulullah lakukan ya. Jadi di sini kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur dan bukanya untuk dipercepat ya. Nah di sini dalam santap sahur itu ada barokah ya. Jadi barokah yang nantinya diharapkan akan membuat energi untuk kita, jadi nanti kita puasanya kuat. Puasanya bisa kuat sampai sore, tidak mengganggu ibadah yang lainnya. Karena barokah ya, ada kekuatan barokah di situ. Meskipun sahurnya misalkan cuma seteguk air ya, yang penting judulnya sahur, ada yang masuk dalam perut kita. Minum pun itu masuk dalam sahur ya, misalkan habis tahajud semalaman misalkan ya. Tahu-tahu jam 4 ngantuk tertidur. Nah bangun-bangun 1 menit sebelum adzan subuh. Waduh 1 menit lagi Latif udah adzan tuh. Udah nggak sempet untuk makan nih. Udah minum aja. Minum aja itu sudah masuk dalam kategori sahur. Dapat pahala, dapat barokah ya. Wa an Salman bin Amir, dan dari sahabat Salman bin Amir Ad-Dibbi, beliau meriwayatkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, bersabda siapa Nabi, idza aftara, jika berbuka puasa siapa ahadukum, salah satu di antara kalian, fal yuftir, maka berbukalah siapa ahadukum, ala tamrin, atas korma, fa illam yajid, maka jika tidak mendapatkan siapa ahadukum akan korma, fal yuftir, maka berbukalah siapa ahadukum, salah satu di antara kalian, ala ma'in, atas air, fa innahu, maka sesungguhnya ma, air, itu tahurun, suci, mensucikan. Jadi ini hadis menjelaskan tentang apa sih yang kita konsumsi untuk berbuka ya. Di sini Rasulullah menjelaskan, jika kalian mau berbuka, maka berbukalah dengan menggunakan korma. Kalau ada ya, kata Rasulullah. Kalau ada korma ya. Kalau nggak ada, ya udah air aja, nggak apa-apa ya. Minum air itu sudah termasuk dalam kategori berbuka ya. Dan sudah dapat sunnah takjilul fitri, mempercepat, menyegerakan berbuka ya. Jadi kalau nggak ada korma, air putih ya. Jadi tadi ya, makan untuk berbuka, korma. Kalau nggak ada korma, air. Kalau nggak ada air ya apa aja ya. Masa air nggak ada sih ya. Jadi minum air putih ya, kemudian makan yang lain ya. Dan ini kemarin di WhatsApp itu diperdebatkan ya. Jadi ada yang mengatakan, ya karena di hadis juga ada ya. Beberapa ulama itu mengomentari hadis ini tentang kenapa sih Rasulullah itu mensunahkan bukanya dengan korma ya. Karena korma kan ada unsur manisnya ya, ada zat manisnya ya. Ya seperti ibu bilang kalau lagi senyum ya. Jadi manis, rasa manis itu bisa mengembalikan energi. Jadi di situ ada energi yang bisa mengembalikan, karena kita sudah sehari ini itu nggak makan ya. Makanya Rasulullah itu menganjurkan buka dengan korma. Ya. Nah kemudian di sini Imam Royani ya, beberapa ulama itu berbeda pendapat ya. Kalau begitu dikiaskan dong, kata Imam Royani. Imam Royani itu salah satu imam dalam mazhab Syafi'i ya.
Kenapa sih Rasulullah itu mensunahkan bukanya dengan yang manis, korma ya? Dengan korma ya. Karena di dalamnya ada unsur manis. Ternyata setelah diteliti, unsur manis itu bisa mengembalikan energi yang tadinya sudah habis di siang hari karena kita nggak makan seharian ya. Jadi Imam Royani itu mengkiaskan kalau begitu sunnahnya takjil itu juga bisa dengan sesuatu yang manis meskipun bukan korma ya. Misalkan manisan ya. Permen berarti ya. Pokoknya manis-manis ya. Tapi ini berbeda dengan ulama yang lainnya ya. Berbeda dengan ulama yang lainnya. Jadi di sini ulama yang lainnya mengatakan tetap mendahulukan korma ya. Adapun unsur manis itu adalah tabi, pengikut aja gitu ya, pengikut. Yang penting itu kormanya. Kalau nggak ada korma ya berarti air putih ya. Tadi disebutkan karena air itu tohur ya. Kalau setelah itu kalau makan yang lain nggak apa-apa ya. Karena ada yang mengatakan takutnya nanti orang lebih memilih bubur sumsum daripada korma dulu. Ada korma ada bubur sumsum ya. Kemudian makan bubur sumsum dulu baru kormanya ya. Ya semuanya sih yang penting kita takjil ya, dapat sunahnya ya. Jadi nggak usah dibikin pusing, nggak usah dibikin debat sampai ngangkat golok ya, nggak usah ya. Ini salah tuh, salah memahami hadis itu ya, nggak usah ya. Yang penting kita takjil ya, kita buka dengan apa adanya ya. Kalau ada korma makan korma ya, nggak ada air putih. Habis itu yang lain gorengan, kemudian lontong oncom, lontong sayur, mau 2, 3 terserah dah. Yang penting kita takjil dapat sunnah untuk berbuka puasa dengan segera gitu ya. Jadi tadi ketentuan untuk berbuka ya. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qal, berkata siapa Abu Hurairah? Naha, melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisol, dari wisol. Apa itu wisol? Nanti akan dijelaskan ya. Faqala, kemudian berkata siapa rajulun, seseorang, minal muslimin, dari muslimin. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau itu tuwasilu, melakukan wisol ya Rasulullah. Qala, kemudian bersabda siapa Rasulullah, wa ayyukum, dan bermula mana di antara kalian itu misli, sama denganku. Ini sesungguhnya aku itu abi itu nginep siapa aku, atau bermalam siapa aku ya, abi itu bermalam siapa aku, yud'imuni, halnya memberi makan akan aku siapa Rabbi Tuhanku, wayaskini, dan memberi minum akan aku siapa Rabbi Tuhanku. Falamma abau, maka ketika menolak siapa Anas, ayyam tahu, untuk berhenti, anil wisoli, dari wisol, wasala, maka melakukan wisol, bihim, dengan mereka, yauman, pada suatu hari, summa yauman, kemudian pada hari yang lain, summa ro'au, kemudian melihat siapa Anas, al-hilal, akan hilal, faqal, kemudian bersabda siapa Rasulullah, lau ta'akhkhara, jika terlambat apa al-hilalu, hilal, lazidtukum, maka pasti akan menambah siapa aku, kum, kepada kalian, kal munakkili, sebagai pembalas, lahum, bagi mereka, hina abau, ketika menolak siapa mereka, akan ayyan tahu akan berhenti dari wisol. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tadi munakil itu sebagai balasan atau sebagai pengingkaran ya. Jadi di sini Rasulullah itu melarang untuk wisol. Apa itu wisol? Wisol adalah menyambung puasa ya. Jadi pas udah waktunya maghrib itu nggak buka. Jadi nggak makan sampai hari berikutnya. Itu namanya wisol ya. Jadi dari pagi nggak makan sampai waktu maghrib, waktunya buka nggak makan dia. Nyambung lagi sampai besoknya lagi. Itu namanya wisol. Nah itu dilarang oleh Rasulullah SAW ya. Nah ketika Rasulullah menyampaikan ini, kemudian ada satu orang yang istilahnya apa ya, kayak protes, tapi bukan protes ya, maksudnya interupsi ya Rasulullah ya. Di sini sahabatnya nggak disebutkan siapa ya.
Sang rawi tidak menyebutkan siapa sih ketika Rasulullah itu menjelaskan ada orang yang interupsi. Ya Rasulullah, bukannya engkau itu wisol ya Rasulullah. Jadi sahabat ini mungkin suatu hari pernah melihat Rasulullah pas waktunya buka, gak makan sampai hari berikutnya. Nah kemudian Rasulullah menjawab ya benar, tapi apakah di antara kalian itu sama seperti aku? Adakah yang sama seperti aku? Kata Rasulullah mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena saya meskipun gak makan secara zahir, kalau malam saya dikasih makan sama minum sama Allah. Allah itu memberi makan dan minum aku, kata Rasulullah. Jadi ketika kalian melihat saya nggak makan, tapi hakikatnya saya diberi makan dan minum sama Allah. Karena kan Rasulullah itu punya khususiyah, punya keistimewaan sendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tapi jangan salah paham, ada khususiyah yang diberikan Rasulullah yang sifatnya itu kewajiban, ada yang sifatnya itu kayak semacam fasilitas, hak. Kayak tadi, kalau kewajiban Rasulullah itu wajib melakukan ini itu, sementara yang umatnya itu enggak Nah kemudian sesuatu yang kalau kita pandang enak pun Rasulullah diberikan sama Allah. Di antaranya adalah tadi, Rasulullah itu kalau malam itu dikasih makan dan minum sama Allah Termasuk Rasulullah itu diperbolehkan untuk menikah lebih dari 4 Kalau bapak-bapak kan cuma 4 Jatahnya 4 udah, jangan nambah lagi. Kecuali kalau ada yang cerai, nambah lagi. Intinya dikumpul dalam satu waktu, status istri sah dalam syariat bukan sah dalam catatan KUA Kalau yang nikah siri sah enggak? Sah menurut syariat kalau misalkan sesuai dengan syarat rukunnya Itu 4 Kemudian hak-hak yang lain juga ada Di sini Rasulullah wa ayyukum mitsli adakah kalian yang sama dengan aku kalau malam dikasih makan oleh Allah Artinya kalian nggak boleh ngikutin nggak boleh ngikutin saya, kata Rasulullah Tapi ada beberapa sahabat, ada beberapa orang yang istilahnya kalau dibilang itu tetap melakukan wisol. Nah kemudian untuk menguji mereka, Rasulullah ikut wisol juga. Kemudian ketika sudah datang hilal pas nanti Idul Fitri Rasulullah mengatakan gimana? Mau nambah lagi puasanya gitu kan. Harusnya kan sudah waktunya buka udah waktunya lebaran dan sebagainya. Berarti kan nggak puasa. Rasulullah ngomong sama sahabat atau orang-orang yang wisol tadi. Nah sekarang sudah datang hilal nih. Sudah waktunya Idul Fitri. Sudah nggak puasa Ramadan lagi. Gimana? Mau nambah lagi puasanya nih? Pastinya kan mereka nggak mau Kita sudah cukup puasa 30 hari ya Rasulullah, kita mau buka. Nah begitulah. Kalau kalian ketika puasa itu mau wisol, itu sama seperti sekarang. Kalian mengharapkan untuk puasa terus. Ini sebagai munakil tadi. Rasulullah sebagai seperti rasa ingkar pembalasan pada mereka. Maksudnya biar mereka tahu yang kemarin wisol tuh. Kalau kalian wisol, sekarang terusin dong puasa ketika sudah datang hilal. Maksudnya begitu Nah kemudian setelah itu mereka jeda kemudian tidak melakukan wisol lagi. Jadi makruh wisol itu makruh. Bahkan bisa menuju ke haram kalau membahayakan jiwa raga Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala alladha ashrafna fatub 'alaina taubah tansil likulli haubah wastur lana al-'awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة السحب
والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته